hamzah sebelum alif, ada hamzah sebelum alif, ada tasydid setelah alif. Sekarang kita mempanjangkan itu mad badal karena hamzah sebelum alif, atau mad wa lazim muttasil, la lazim kalimah musaqqal, lazim kalimah musaqqal karena setelahnya tasydid atau setelahnya idgham, istilah lain idgham namanya. Kita pilih yang mana? Ayo balik lagi ke teori yang tadi atau kaidah yang tadi, aqwal mudud lazim. Jadi kita langsung bacaannya lazim karena ada dua sebab. Contoh yang kedua yuraun, kita lihat ada hamzah sebelum waw. Hamzah, saya ulang lagi biar ingatin aja. Hamzah sebelum waw itu. Kalau hamzah seperti tadi sebelum huruf alif atau waw atau ya badal. Di sini ada yuraun, yura, setelah alif kamu lihat ada hamzah di baris. Habis itu waw. Terus habis itu lagi ada nun. Kalau kita berhenti yuraun, di sini arid sukun sama ada dua sebab, arid sukun sama badal atau mirip badal. Kalau istilah keras detail lagi biar orang yang bingung, karena di sini yuraun bukan badal asli. Badal itu artinya mengganti. Itu amanu aslinya dua hamzah, amanu mengganti hamzah yang kedua jadi alif. Tapi raun di sini tidak ada mengganti, ini hamzah tapi mirip gambarnya seperti badal tadi, amanu seperti iman, seperti utu. Kapan badal jadi namanya badal atau mengganti? Kalau di awal kata, di tengah kata di tengah kata tidak ada gantian, tidak ada mengganti. Jadi yang mirip atau gambarnya atau istilah lain tulisannya hamzah sebelum huruf di dalam kata, sebelum huruf mad di dalam kata, itu namanya mirip badal, syabihun bil badal. Hukumnya seperti badal dua. Tapi di sini yuraun ketemu dua mad atau dua sebab. Mad wajah, mad badal yang hamzah sebelum waw, mad arid sukun karena kita berhenti atas nun sebelumnya huruf waw atau huruf mad, bilan huruf mad. Jadi kita sekarang pilih yang mana, arid sukun atau badal. Ya coba balik lagi ke teori tadi, aqwal mudud lazimun, ini lazim enggak ada. فما اتصل واجب متصل nggak ada. فعارض عارض السكون ketemu عارض السكون yang ketiga. فذو انفصال جائز منفصل. فبدل berarti yang dibicara kita sekarang yang paling awal apa? Al-arid, habis itu al-muttasil, habis itu al-badal. Jadi kita baca ini yang pertama atau namanya aqwas sababain. Aqwas sababain di berapa, lima mad aja. Yang lain sudah itu di bawah lagi. Kalau ada mad lain, kalau atau jika ada mad lain sama badal, ya sudah badal sebelumnya. Kalau ada mad selain ini yang sebut tadi namanya sama mad jaiz munfasil, ya pasti al-munfasil sebelumnya. Ini yang paling terakhir tadi al-badal. Kita lihat kalau ada mad lain di satu kata sama badal, pasti al-badal itu sebelumnya atau pertama. Hari ini kita sudah masuk di bab makharijul huruf. Makharijul huruf. Oke ya, makharijul huruf. Sebentar, makharijul huruf kita butuh sedikit apa itu? Sedikit apa? Tulis. Saya harus tulis sedikit ya. Tapi harus fokus ya. Harus fokus sama yang saya mau masukkan sekarang. Sebelum kita masuk ke makharijul huruf, ada beberapa perkara yang kita harus. Suara tidak jernih. Kenapa? Ini tadi karena saya jauh sedikit lagi bergerak. Sekarang sudah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi bilang maddul al-makharijul huruf, ada beberapa hal yang kita harus belajar sebelumnya biar kita bisa berbeda di antara suara dan nafas
di antara biar kita tahu harf, biar kita tahu makhraj. Yang pertama khilaf ulama di antara ulama tentang makharijul huruf itu berapa. Makharijul huruf ada yang jadikan 17. Itu madhab kita yang semuanya di sini belajar biasa. Mereka belajar makharijul huruf 17. Itu pilihan Al-Imam Ibnul Jazari. Nanti jelasnya kita jelasin kenapa atau apa yang 17 atau apa yang 17. Nanti kita hitung satu persatu. Ada yang bilang 16. Ada yang bilang 16 itu siapa? Ada yang bilang 16. Yang bilang 16 itu dia bilang huruful jauf. Huruful jauf itu bukan apa itu bahasa Indonesia? Bukan makhraj. Huruful jauf itu bukan makhraj. Kenapa? Karena dia bilang huruful jauf itu huruf yang banyak. Yang tadi bilang al-waw wal ya. Sudah ada di asyafatain, ada di bibir, di asyafatain tadi bibir. Ada di lidah tempatnya, makhrajnya. Ada di duanya di asyafatain juga. Jadi tidak perlu kita bilang huruf yang panjang makhrajnya beda sama huruf yang mati makhrajnya beda. Dia mau atau jadikan al-jauf atau ikut atau masukin al-jauf di huruf yang aslinya waw sama ya. Waw makhrajnya dari bibir, di antara dua bibir. Ya dari tengah lidah. Al-alif dia masukkan di al-hamzah. Masukkan di al-hamzah bilang enggak ada. Jadi 16. Kurangnya apa? Makhrajul jauf. Yang bilang 14 itu al-farra. Al-Farra. Tadi yang bilang 17 itu siapa? Ibnul Jazari. Juga Al-Khalil bin Ahmad. Itu orang tokoh masyarakat ulama bahasa. Bahasa. Sampai ini Al-Khalil bin Ahmad. Dia bikin kamus namanya Al-Ain. Huruf Al-Ain. Ain. Al-Ain tapi maksudnya mata. Mata seperti kalau kita mau lihat sesuatu, kalau lemahnya matanya lemah atau bendangan atau melihatnya kurang, dia harus pakai kacamata. Ya, itu maksudnya lain seperti mata mikroskop. Ya, bisa lihat hurufnya. Maksudnya kata-kata Arab yang ada di bukunya sampai 4 jilid. Namanya lain. Ini bukan kita tidak bahas tentang Al-Khalil bin Ahmad, tapi ini di dalam bahasa Arab orang ulama bahasa Arab bukan orang ulama tajwid. Tapi bahasa Arab pasti yang mau belajar tajwid harus belajar bahasa Arab biar tahu makhraj huruf, tahu hurufnya, katanya, artinya sampai terus menerus sampai akhir. Al-Khalil bin Ahmad dan tadi bilang Ibnul Jazari bilang 17 wa Sibawai. Al-Imam Sibawai jadikan 16. Dia tidak hitung huruf al-jauf bilang sudah ada di huruf lain. Wa al-farra bilang 14. 14 bagaimana itu? Kenapa dia hitung 14? Nanti kita belajar 17 semua. Tapi saya sebelumnya biar kita paham, oh ada yang bilang 14, ada yang bilang 16. Yang bilang 14 itu dia Qurani al-jauf. Seperti tadi Al-Khalil bin Ahmad. Jadi 16. Ada kurang lagi. Kurangi apa itu? An-nun warra. An-nun warra. Dia bilang, Al-Farra bilang, lam, nun, ra, makhrajnya sama. Seperti kita bilang as-ta. Ini lihat sa, as-ta. Ujung lidah sama ujung gigi. As-ta, ta, ta, za, za, va, ta, za, va. Ujung lidah sama ujung gigi. Dari satu tempat. 3 huruf. Al-Farra bilang alam, ra, dan nun itu makhrajnya sama. Jadi kan 2 huruf masukin di satu makhraj sama yang tadi 3 jadi makharijul huruf 17. Jadi 14. Jadi 14 maaf Al-Farra jadikan 14. Ini masalah pertama. Terus Syekh kita ikut yang mana?
kita sudah ikut Ibn al-Jazari di dalam bait syair Makharijul Huruf 17, ikut yang paling banyak ahli bahasa Arab dan ahli tajwid bilang Makharijul Huruf 17. Kita mungkin bisa dengar lebih luas lagi dari yang saya sekarang bilang. Ada 17, ada 14, ada 16. Mau luas lagi? Ada beberapa ulama bilang setiap huruf makhrajnya beda. Beda sama yang lain. Ini makhraj tha. Tha tadi bilang ujung lidah sama ujung gigi. Tapi lihat suaranya. Tha, 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 asbat, asbat. Oke, ini tha. Yallah, dha. Ini tadi ujung lidah. Dha, tapi suaranya beda. Bilang ini setiap huruf makhrajnya sendiri. Hakikatnya setiap huruf makhrajnya sendiri. Jadi makharijul huruf bisa sampai 28. Wah, Syekh belum pernah dengar seperti ini. Saya bilang hakikatnya ya betul. Setiap huruf makhrajnya sendiri. Karena kalau makhrajnya satu, suaranya jadi satu. Suaranya. Tapi ini lihat sin ma'al sod. Makhrajnya tempatnya sama, tapi suaranya beda. Berarti makhrajnya beda. Makhrajnya di antara bagian tersebut itu ujung lidah sama gigi bawah atau di antara gigi atas dan bawah. So sama sa. Ini suaranya beda. Berarti makhrajnya beda. So makhrajnya beda. Za makhrajnya beda. Tapi tempatnya ya itu dekat biar kita paham. Mungkin istilah yang paling dekat lagi bilang kamarnya sama. Tapi posisi di kamar pasti beda. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di pojok sebelah. Itu gambaran biar kita paham maksudnya. Ini yang pertama jadi makharijul huruf 17 ala madhhab al-Imam al-Jazari. Nanti kita belajar makharijnya. Tapi ikut 17. Tapi harus belajar berapa perkara di sini, an-nafas, as-saut, al-harf, al-makhraj. Kita di belajaran ini kita butuh belajar ini. Apa itu? An-nafas, as-saut, an-nafas, as-saut, al-harf, al-makhraj. An-nafas yang kita ini sudah paham, bahasa Indonesia bilang nafas. Nafas itu udara yang keluar dari paru-paru. Di dalam keadaan yang santai. Ya, setiap orang itu sudah harus. Kalau berhenti, ya sudah wafat, mati. Itu namanya nafas. Tapi kalau saya paksa, ini namanya syahiqo dalam bahasa Arab. Itu nafas, mirip nafas. Tapi saya sengaja paksa, tarik nafas kuat, itu namanya syahiq. Di Al-Quran, di dalam bahasa Arab namanya syahiq. Enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa, tapi hasilnya itu tarik nafas dalam cara yang paksa. Kadang-kadang kita pergi ke dokter, dia bilang ambil nafas. Ya saya ambil nafas. Habis itu buang, itu namanya zafir. لا يسمعون فيها شهيقا ولا شهيقا وزفير. سمعوا لها شهيقا وزفير. زفير di neraka. Itu lihat kalau orangnya sakit, kalau orangnya takut, kalau orangnya itu ada, itu namanya syahiqun wa zafir. An-nafas di dalam keadaan yang santai. Yani setiap orang itu naik turun di dalam keadaan santai. Namanya apa? Nafas. Dalam bahasa Indonesia sudah jelas juga. As-saut. As-saut dalam bahasa Indonesia artinya suara. As-saut suara. Tapi itu yang saya dari kemarin cari-cari tidak bisa jelasin lebih. As-saut itu tadi bilang mirip nafas, udara keluar dari paru-paru, tapi juga apa bahasa Indonesia bilang goyang-goyang sampai ketemu namanya apa itu bahasa Indonesia Fathiyah? Yang namanya tadi suara namanya tita atau namanya apa bahasa Indonesia? Pita suara sih. Tita suara. Ya. Ketemu sama tita suara muncul huruf. Jadi al-hawa al-kharij min ar-ra'atain as-saut bita suara santai. As-saut al-hawa al-kharij min ar-ra'atain udara yang keluar dari paru-paru, tapi mutamawwij itu tadi bilang goyang-goyang bisabab tasadum jismain. Karena ada dua benda yang ketemu.
Bilang dua benda. Saya jelas maksud saya dua benda biar saudara paham yang belum paham bahasa Syekh. Itu lihat ra. Ar, ra. Ar, ra. Otomatis kamu paham berarti lidah sama langit-langit. Itu yang namanya dua benda ketemu. Dapat ra. Alfa, af, fa. Ini lihat dua bibir. Ya, as-sin, ar-ra, al-fa, al-ha, seluruh huruf. Karena ini lihat suaranya ini. Kalau kita tepuk tangan ini, karena ada dua tangan tidak bisa satu. Tapi tak ini karena dua benda ini muncul suara. Tapi hikmah dari Allah Ta'ala, udara keluar dari paru-paru, apa itu tadi goyang-goyang sama ketemu atau sampai kena pita suara, itu muncul huruf. Ada efek karena dua benda itu tersebut ketemu, ada yang lepas. Ada yang lepas nanti kita belajar. Au bil qar' wal qal' kama ya'abbir anhu au bihtizaz jismin ma. Ada yang bilang karena pita suara itu goyang-goyang bisa muncul suara huruf. Tapi tetap ya, ulang lagi, tetap ada dua benda. Ada dua benda yang ketemu. Ini lihat qaf, aq, qa, aq, aq, qa. Yang mana ketemu ini bendanya di dalam mulut kita, anggota di dalam mulut kita, atau benda kita bilang bangkal lidah sama langit-langit. Huruf yang lain itu sama. Itu yang namanya as-saut. Al-harf huwa as-saut al-mu'tamid ala makhrajin muhaqqaq. Huruf sekarang itu suara yang dapat tempat yang yakin. Nah, makhraj muhaqqaq tadi bilang sa, ra, as, ta, asa. Ayo sekarang kita bilang balik lagi dari atas. Suara keluar atau nafas keluar dari paru-paru, dua benda ini ujung lidah sama ujung gigi ketemu. Setelah dua benda itu ketemu, muncul suara ta atau dha atau za atau lain-lain atau huruf lain atau sampai bilang apa selanjutnya huruf yang lain. Al-makhraj itu tempatnya. Tempat huruf atau tempat keluar huruf namanya makhraj. Jadi kalau kita bilang asa, tempat makhrajnya, tempat keluar di mana? Ya, ujung lidah sama ujung gigi. Alfa, tempat makhrajnya atau tempat keluar di mana? Itu di antara dua bibir. Ini pertama. Faedah yang pertama atau yang kita harus belajar. Apa itu yang kita harus belajar? Tadi bilang an-nafas, as-saut, al-harf. Al-harf itu akibat dua benda ketemu muncul satu huruf atau kita bisa baca satu huruf. Sama al-makhraj itu tempat huruf, tempat makhraj atau tempat keluar huruf. Oke, sebelum saya masuk lagi ke sini juga ke bab ini, sebelum kita masuk biar kita paham cara bagaimana cara tahu hurufnya atau bagaimana cara Afwan, suaranya nggak ada. Iya, sama. Saya juga nggak ada. Saya juga nggak ada. Kok berhenti ya? Iya, sama nggak ada suaranya. Sepertinya sinyal di Syekh ada kendala ya. Bu Ibu nanti ditunggu sebentar ya. Belum berhenti tuh. halo, sudah dengar Ya, ya? sudah ada Syekh. Subhanallah. Ini mungkin lagi sakit perut mic-nya. Oke, tadi bilang apa? Ada kaidah biar kita belajar syarah faham, biar kita faham bagaimana cara belajar huruf atau faham hurufnya dari mana keluar itu. Apa itu kaidahnya?
Idza aradta ma'rifatul harf, jika kamu mau belajar makhraj huruf atau mau mengetahui, idza aradta ma'rifat makhrajul harf, kalau kamu mengetahui atau ingin atau mau belajar atau mau cara tahu makhraj huruf itu, fa'adkhil alaihi hamzah. Kita pilih satu huruf di sini, saya tulis ba. Ba, bisa ta, bisa jim, bisa ha, bisa kha, ya. Dari alif sampai atau dari hamzah sampai akhir. Itu pertama. Ini hurufnya. Cara pertama atau caranya gimana? Masukin hamzah. Jadi aj atau ab atau at. Juga tasydidkan, kasih tasydid. Ab, at, tasydid atau aj. Ayo sekarang ucapan huruf tersebut. Aj dalam cara yang keras. Jangan aj. Enggak, aj tadi bilang tasydid. Kasih harakat tasydid. Aj. Jangan pakai kalkala. Sekarang bukan waktu kalkala. Kita mau belajar huruf dulu. Ya. Setelah kamu ucapan hurufnya, suara itu selesai atau habis, suaramu di mana? Nah, kalau kita pilih huruf pertama, ab, ini lihat. Ab, semuanya bisa. Boleh ikut saya. Ab. Nah, keras lagi. Ab, diam, jangan buka mic. Tapi ikut saya di itu. Nah, ab. Setelah kamu baca ab, kayak suara hurufnya selesai di bibir. Itu makhrajul ba. Mau fa atau ta di sini. At. Ya, tadi jangan kita masuk ke sifat. Baru kita belajar makhrajul huruf. Karena belum tahu sifat hamz, belum tahu sifat qalqalah. Enggak, kita berhenti sama ta aja. At. Ya, waktu kita ucapan huruf ta sekarang ini, lidah berhenti di mana, suara saya berhenti di mana, itu makhrajnya atau tempat makhraj. Ya, kalau kita lihat ta, ya kalau orang Indonesia biasa salah sampai ujung lidah keluar, ini salah. Ya, harus lidah belakang. Jadi saya dari kemarin sama orang Indonesia tidak kasih huruf ta yang biasa, karena saya lihat orang Indonesia selamat, nikmat, lidahnya keluar. Seharus tidak. Tapi oke, tadi yang benar, tidak boleh keluar atau ujung lidah keluar ke depan. Salah. Waktu kita ucapan, lihat ujung lidah ketemu sama gusi dari dalam. Sama to dan ta. Jim ini keras, tapi keras. Saya ulang lagi karena kita bilang harus kasih tasydid. Harus kasih tasydid ke hurufnya biar kita bisa tekan sedikit di tempatnya, bisa tahu tempatnya cepat. Tapi kalau ini kurang. Tapi jangan bilang aja kalau enggak. Suara kamu itu yang keluar dari paru, berhenti di mana atau habis di mana, itu makhraj al-jim. Alfa, coba alfa. Nah, suara habis di mana? Ujung di bibir sama ujung gigi. Ini namanya qaidatun lima'rifatil makhraj. Harus kita semuanya. Yang mau belajar, yang mau latihan, kasih hamzah sama tasydid ke huruf tersebut. Yang mau ucapan, baru baca atau ucapan hurufnya. Berkiraan sudah dapat. Setelah saya orang Arab juga, betul, alhamdulillah. Tapi waktu belajar, kita belajar makharijul huruf sama. Harus belajar. Ya, kita orang Arab. Oh, orang Arab belajar makharijul huruf. Ya, betul. Ini lihat anak orang Indonesia atau orang Indonesia yang bilang awam tidak belajar.
Walau di sini belum pernah ketemu orang awam, tapi di Yaman ada orang awam kadang-kadang tidak bisa baca. Yang namanya ummi. Itu yang sifat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Yang Allah Ta'ala sebut di Al-Quran. Alladzina yattabi'una nabiyyal ummi. Apa itu al-ummi? Al-ummi itu yang seperti keluar dari ibunya. Apa itu dari ibunya? Tidak bisa baca, tidak bisa. An-Nabil Ummi, Nabi Muhammad sama. Artinya apa? Tidak dapat kesempatan dia belajar alif, ba, ta, sa, baca atau tulis. Itu kalau bilang al-ummi, maksudnya seperti anak yang baru keluar dari perut ibunya, belum bisa ucapan, belum bisa baca, belum bisa tulis. Oke, la ilaha illallah. Kenapa kita pergi ke An-Nabi al-Ummi? Oke, terus lanjut. Di mana kita berhenti? Lupa. Ayo, siapa yang masih fokus sama Syekh Faisal? Cara mengambil huruf diawali dengan alif. Sudah, jadi kita alfa waktu ucapannya af, wa terus menerus sampai akhir. Ini teori atau cara belajar atau bagaimana cara kita ucapan hurufnya. Oke, ini pertama, ini yang awalnya sebelum kita masuk. Sekarang al-huruf, makharijul huruf itu ada yang namanya al-makharijul ammah. Al-makharijul ammah. Tapi sebelum kita masuk lagi, kita harus kita faham sesuatu namanya mawazinul harf. Mawazinul harf itu ya susah sekali. Susah sekali untuk seluruh. Oh ya, jadi itu kita masuk ke anak kecil. Anak kecil. Kita orang Arab belajar makharij dan sifat. Ya kenapa Syekh? Saya tadi bilang anak Indonesia yang kecil bisa bicara bahasa Indonesia. Dari mana? Itu bahasa harian. Pakai sama ibunya, keluarganya. Tapi waktu masuk ke sekolah harus ngajarin hurufnya. Harus ngajarin teori-teori. Kita orang Arab sama. Kita orang Arab bisa bicara ya, anaknya dari kecil bisa bicara ya betul, tapi butuh belajar. Sampai kalau kita masuk ke seperti tahfidz atau harus ada talqin, harus yang mudah apa? Yang mudah sama kita orang Arab artinya apa aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim ya kita faham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi lam alhamdulillah itu butuh belajar. Itu yang beda sama mungkin orang yang non Arab atau bukan orang Arabian atau bahasanya selain bahasa Arab. Di sini sebelum kita masuk tadi ini makhraj. Tapi harus ada tembangan. Tembangan itu bahasa Indonesia kan? Tembangan. Biar kita tahu hurufnya yang berat yang mana, yang tebal yang mana. Bagaimana caranya kita. Itu namanya mawazinul harf. Mawazinul harf itu mungkin saya kasih contoh biar kita paham. Seperti di yang jual emas ya, emas. Ada berat, ada berkara ya, namanya apa itu? Karat, ada karat. Beratnya 1 gram, karatnya 17, 18, 24, 22, 23, 20. Itu karat. Kadang-kadang kita butuh di huruf seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, ini lihat sod ma'a sin. Tadi bilang makhrajnya sama. Itu yang beda. Makhrajnya sama, timbangannya sama, bisa bilang 1 gram 1 gram ya kan? Tapi beratnya sodnya kayak tebal. Sa. Ini seperti tadi bilang emas
timbangannya sama tapi karatnya beda. Mungkin sin bilang baling bawah, sod yang baling atas. Sod baling atas. اوكي قال ان مبحث مخارج الحروف والصفات معامل مباحث علم التجويد وذلك لانها تعطينا موازين الحروف الدقيقه. فائده belajar makhraj itu kita bisa tahu makhrajnya yang pas. Ya. Seharus itu dari guru yang ahlinya. Bukan setiap orang bisa ngajarin makharij al-huruf. Kita orang Arab seperti tadi bilang belajar di sekolah ada yang ngajarin nahwu, ada yang ngajarin sarf, tapi makharij al-huruf yang benar itu tidak bisa dapat dari guru yang ngajarin nahwu atau sarf atau mata lain. Harus guru ahlinya tahu. Itu seperti bilang apa, spesialis. Spesialis kita bisa pergi ke dokter umum, tapi kalau penyakitmu tidak ada manfaat dari dokter umum, cari dokter spesialis. Ini sama. Harus kita terima. Mau atau tidak mau harus kita terima. Harus saya cari guru ahlinya. Saya kasih contoh di sini, tapi bukan maksud saya mengolok-olok atau menyalahin orang lain. Ini seperti huruf tebal di Indonesia. Huruf tebal di Indonesia biasa so. Ini lihat bibir saya ya. So, ya, kenapa so? Kenapa to? Kenapa so? Waladhdallin. Ini dad dikata waladhdallin harakatnya apa? Harakatnya fathah. Tapi kenapa menyum bibir? Kita tahu menyum bibir itu kalau ucapan harakatnya huruf yang harakatnya dhammah. Du. Ya betul. Ghairil maghdubi al-maghdubi. Tapi waladdu ini sekarang harakatnya fathah atau dhammah? Itu salah satu yang mungkin bilang karena bukan ahlinya, bukan takhasusnya, mereka kasih cara yang mudah biar anak bisa baca. Tidak masalah. Itu satu. Ini mungkin kemungkinan yang pertama. Yang kedua itu yang mungkin kita bilang sebabnya dalam bahasa Indonesia atau dalam ucapan bahasa Indonesia. Ini lihat contohnya musalla. Musalla tulisannya M-O S atau apa itu sama H. Habis itu ada O. Musuh. Kenapa so? Tadi bilang ini fathah. Seharus fathah. Tapi karena tulisan bahasa Latin, tulisannya setelah sad itu O, jadi mereka ucapannya musoh tulisannya. Huruf ho juga, ho. Kalau kamu atau jika kita minta dari saudara orang Indonesia tulis kha huruf Latin, pasti dia tulis harf K sama H sama O. Itu kenapa kho harus kha ke akhirnya. Tapi itu cara tulisan mereka. Ini bahasa pasti mereka punya aturan, pasti mereka punya fahaman. Itu biar kita paham kenapa paling banyak di antara kita orang saudara atau saudara muslim di Indonesia ucapannya o di huruf yang tebal. Kalau kamu datang atau jika belajar sama guru ahlinya pasti lihat ini hurufnya masih salah. Harus kamu perbaiki. Itu paling banyak di antara murid-murid yang belajar di sini atau di tempat lain semuanya. Saudara kita orang Indonesia ya mungkin bilang yang paling susah berubah itu tidak bisa karena dari kecil. Wala ihdina as-sirata ini sekarang sad mati ra fathah atau ra dhamma karena as-sa ma'ar-ra jadi munyum bibir. Oke, jadi butuh orang yang bantu kamu biar timbangan huruf tersebut yang benar. Oke. فمن المعروف بيننا وزنا والذي مثلنا دقيق المقدار ويدرك ذلك المشايخ ويدرك ذلك itu yang mengetahui salah tersebut itu orang yang bacaannya atau guru yang sudah mahir. Ya. Al-Imam As-Sakhawi dia bilang lil harfi mizanun fala taku taghiyan wala taku mukhsir al-mizan. Al-huruf itu
ada timbangan, kamu harus belajar timbangannya. Bagaimana cara timbangannya? Kita bisa ambil tomat, ambil kentang, ambil sayur, taruh di langsung atas timbangan yang orangnya jual, ya sudah ada nomor, ada angka, kita bisa tahu. Huruf itu harus sama. Tapi siapa itu? Tadi bilang sama guru yang ahli. Lil harfi mizanun fala taku. Kalau sudah dapat timbangan tersebut jangan kelebihan. Juga jangan kekurangan. Fil harfi lil harfi mizanun fala taku taghiyan. Taghiyan itu banyak sekali. Abbo, abbo, oh, abbo, kenapa abbo? Ya abbo. Apa itu jangan terlalu sampai lebih dari yang seharus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini keras betul, tapi sampai harakatnya kepanjangan. Jadi alif iyyaka atau jadi huruf juga lagi. Iyyaka na'budu. Ya, ada yang keras juga sampai sakitnya, sampai tenggorokannya sakit. Kita lihat keadaan berapa orang lagi baca yang dalam secara langsung itu wajahnya merah atau di sini ini apa namanya ini urat-urat itu kayak tembul ini besar. Kenapa? Karena dia paksa diri sendiri. Bacaan Al-Quran bukan seperti itu. Bacaan Al-Quran kita dari belajar atau mengajar Al-Quran mau kamu dekat sama Allah Ta'ala. Bukan marah-marah teriak di hadapan Allah Ta'ala. Enggak. Baca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Bunyi suara yang bagus. Bismillah. Kalau tidak suara kamu yang ada. Kalau jika kita faham bacaan Al-Quran harus dengan suara yang baik. Suara saya tidak jelek berarti saya enggak mau baca. Ini salah. Al-Quran untuk ta'abbud, untuk ibadah. Suara kamu bagus atau tidak, baca. Tetap baca. Harus setiap hari ada wirid. Yang kamu bisa baca, bisa. Berapa halaman, berapa juz, silakan. Tuh, walau suara kamu tidak bagus. Tajwid saya belum lancar, Syekh. Baca. Baca Al-Quran sambil belajar juga. Cari Quran. ومن قبله قال الإمام الخاقاني زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر. Al-Imam Al-Khaqani bilang timbangan huruf la juga. Itu timbangan atau kamu sibuk tentang timbangan huruf itu perbuatan yang paling baik di dalam hidupmu. Sampai kita ini bukan bait syair aja. Rasulullah bersabda, barang siapa baca satu huruf dapat 30 satu kebaikan dilipat sampai 10. Satu kebaikan, satu huruf aja. B aja. Tapi niat ta'abbud, bukan niat main. B aja. Kita main. B biar dapat. Ini main-main. Salah. Bismillah. Yang kamu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah bersabda, itu satu huruf dapat 30 kebaikan. Satu kebaikan. Allah Ta'ala melebati sampai 10. Ada sampai 700. Wa yudha'ifullahu liman yasha. Bisa sampai 700. Tapi kalau kita ambil rata-rata, ya Rasulullah tadi bilang 10. Itu sesuai ikhlasnya, sesuai imannya. Itu ada dilipat sampai 700 kali. 700 kali. Ya, kita bilang yang normal itu yang dapat satu kebaikan Allah Ta'ala dilipati sampai 10. Rasulullah bersabda, aku tidak bilang alif lam mim satu huruf. Alif lam mim satu huruf. Itu bukan. Alif huruf. Lam huruf. Mim huruf. Jadi berapa itu kalau 3. Jadi 3. 3 kali 10. 30 kebaikan. Itu orang yang normal. Yang biasa, yang maksudnya Allah Ta'ala. Tapi ya, yang maksudnya ya saya mau baca biar mereka bilang ini ahli Al-Quran. Ya, ini masalahnya lain itu.
Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat Allah Ta'ala bilang sama beliau, pergi cari pahalamu dari orang ini. Sudah selesai itu. Sudah habis. Bahasa Indonesia bilang, hangus. Itu. Tapi kalau kamu, jika kamu perhatian sama huruf Al-Quran, baca, itu perbuatan yang paling bagus. Fa'idha kana al-harfu musyaddadan, kalau hurufnya bertasydid harus tekan. Idza kana ada berapa huruf yang bertasydid berturut-turut, perhatian. Musyaddadan inna rabbaka. Ini kurang tasydid. Inna rabbaka tasydid. Iyyaka. Ini kurang tasydid. Tekan sedikit. Itu yang namanya nabar. Sekarang istilah mereka sekarang kasih pakai nabar. Tapi kalau di huruf tasydid harus kamu perhatian. Oke. Qala seperti ada tasydid lagi seperti min dzurriyyati wa min dzurriyyati. Ini ra tasydid ya tasydid. Hati-hati sama huruf. Jangan min dzurriyyati ra tasydid ya tasydid. Innal abrara lafi illiyun. Ya. Itu ya apa? Masuk di tembangan huruf, kasih haknya. Wa yukhti katsir. Jadi ini yang kita belajar di hari ini. Boleh masuk ke belajar al-huruf al-arabiyah. Huruf Arab itu ada yang huruf asli. Huruf yang asli itu yang kita belajar 29. 29 ya. 29. Kemarin kita bilang nun ketemu sama huruf 28, ya betul. Tapi di sini huruf Arab 29. Mau hitung, ayo mulai dari alif, jangan taruh alif. Mulai dari alif, hitung sampai hamzah ya, sampai ya. Itu lihat berapa? 29 atau 28. Terserah, silakan. Ini hurufnya 29. Huruf yang asli. Ada huruf far'i. Huruf far'i apa itu? Tatawallad atau seperti bilang anak dari huruf asli. Nanti kita belajar. Namanya huruf far'i. Apa itu huruf al-far'iyah yang tadi kita di Al-Quran seperti a'jamiyun. Ada satu di surat Fussilat. A'jamiyun. Itu huruf. Az-Zakara ini. Az-Zakaran itu di wajah yang kedua, Ustaz Rian. Kita sekarang masih di kata yang asli. Az-Zakarain karena bacaannya dua kali. Az-Zakarain panjang, mad lazim kalimah musaqqal. Bacaan yang kedua Az-Zakarain. Kita kasih contoh yang di asal tulisan mushaf Hafs. Tadi bilang apa itu? A'jamiyun. Kita lihat ada bulat yang hitam atas huruf alif tersebut. Itu namanya tashil. Itu termasuk di huruf tambahan atau tawallud. Apa itu tawallud? Itu lahir dari huruf yang asli. Nanti kita di tempatnya atau nanti kita jelasin. Kalau kita mau sekarang boleh coba huruf al-asli. النوع الأول خلط حرف seperti al-ishmam. Maaf, ada 5 huruf. Yang pertama tadi bilang huruf al-asliyah itu yang tadi bilang 29. Al-huruf al-far'iyah al-alif al-mumalah. 1 di riwayat Hafs. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha. Kenapa bilang ini muwallad bukan asli? Karena tidak alif majraha yang kita baca. Juga tidak ya majriha sudah selesai. Enggak, itu alifnya miring. Jadi bukan alif asli. Itu namanya allati tatawallad min harfain atau tataraddad. Oke. Yang kedua al-lam al-mufakhamah di lafzul jalalah. Lam. Innallaha. Ini tidak ta, juga tidak lam. Tidak lam yang biasa
Lam, ini lam, suaranya lam. Ini innallah, tidak at-ta. Jadi ini yang kedua, al-lam al-mufakhamah. Jadi huruf pertama, al-lam al-mumalah, majraha. Yang kedua, al-lam al-mufakhamah di setiap kata. Seperti lafzul jalalah yang tafkhim. Innallaha rasulullahi ila akhirnya. Wahya far'un, dia cabang dari lam tarqiq. Tapi tetap lam. Ini sekarang kalau kita hitung, ada 2 lam, ada yang tafkhim, ada yang tarqiq. Jadi huruf hijaiyah itu berapa? Ini bukan 29, sudah tambah 1. Tadi majraha, ini tambah 1. Ya, apa al-hamzah al-musahhalah yang tadi, tashil, tambah 1 lagi. Ada tapi as-sirat itu bukan di kita, di la ta'manna. La ta'manna ala Yusuf. Ini cara ucapannya tidak fathah, tidak kasrah, juga cara ucapannya beda. Ini jadi berapa? 4 perkara atau 4 huruf. Ada tambahan. Yang kelima itu bukan di riwayat kita, namanya waqila. Al-ishmam juga. Al-ishmam. Di as-sirat juga. Ihdina wirata aw. Tidak sad. As-si. Tidak zai az-zi. Atau tidak sin seperti riwayat lain. Ini ihdina wirata. Itu namanya muwallada. Hurufnya di antara sad dan zai. Al-ishmam di antara ya dan di antara harakat dhammah dan kasrah. Wa qila itu riwayat lain. Yang di mushaf kita al-alif al-mumalah, saya ulang lagi biar kita perhatian. Al-alif al-mumalah majraha. Yang kedua al-lam al-mufakhamah, itu riwayat Hafs. Yang ketiga al-hamzah al-musahhalah. Ada yang tadi bilang 1 kata di surat Fussilat a'jamiyun wa arabi. Yang keempat itu al-ishmam. Al-ishmam malaka la ta'manna ala Yusuf. Ini harakatnya apa? Hurufnya apa? Nun atau mim atau apa? Itu yang tadi bilang al-ishmam. Yang kelima al-kasra al-musyamma itu tidak ada. Tidak ada di riwayat Hafs, tapi di riwayat lain. Ini namanya al-huruf al-far'iyah. Jadi al-huruf al-asliyah 29, al-huruf al-far'iyah kita di riwayat Hafs yang pakai 4 aja. Makharij al-huruf tadi bilang tempat huruf itu yang umum. Kalau kita lihat huruf itu keluar dari mana? Itu dari 5 tempat. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu rongga, mulut dan tenggorokan. Rongganya. Apa itu al-jauf? Itu tempat yang kosong di mulut dan tenggorokan. Itu 1 tempat ada. Yang tadi bilang makharij al-mad, huruf al-mad. Huruf maddin lil hawatin ta'i. Nanti kita jelaskan lebih lagi. Tapi kita sekarang lagi bahas tentang tempatnya di mana itu al-jauf. Ini 1. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Kita sudah tahu, orang Indonesia bilang tenggorokan, mereka paham. Ini makhraj yang kedua, huruf keluar dari al-jauf sama tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Ada berapa huruf keluar dari lidah. Yang keempat asy-syafatan, 2 bibir. 2 bibir. Ini namanya makharij amma, umum. Terus yang kelima al-khayshum. Yang kelima al-khayshum. Jadi al-makharij al-ammah 5. Apa itu? Kenapa kita bilang? Semuanya di dalam 1 kata bilang mulut. Dari mulut semuanya. Bibir itu di mulut atau tidak? Ya Syekh. Lidah di mulut atau tidak? Ya Syekh, betul. Al-jauf itu di mulut atau tidak? Ya Syekh, betul. Al-halq ya setelah mulut. Masuk dari mulut ke dalam. Itu ya. Tinggal al-khayshum itu makhraj atau sifat, nanti kita belajar sampai ada beberapa ulama bilang itu sifat. Al-khayshum maksudnya hidung. Juga dari hidung kalau kita lihat yang keluar dari hidung suara gunna aja, bukan huruf. Nun, kalau kita bilang nun, an, ujul lidah sama langit-langit. Tapi gunnahnya inna itu yang dari hidung aja. Jadi al-huruf semuanya keluar dari
salam dari satu kata dari mulut. Itu ringkasnya. Kalau mau mau buka itu lebih jelas atau detail lagi, tadi bilang al-jawf sama al-lisan, al-syafatan, al-halq, maaf, al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan. Al-jawf itu rongga mulut dan tenggorokan. Saya ulang lagi. Al-halq. Al-halq itu tenggorokan. Al-lisan, al-lidah atau lidah. Al-syafatain dua bibir. Al-khayshum itu tadi bilang itu rongga hidung. Al-khayshum rongga hidung. Makhraj suara gunna aja, bukan makhraj huruf. Suara gunna sampai itu kalau kita nanti belajar. Lihat di buku Ibn al-Jazari dia bilang al-khayshum wa gunnatun makhrajuha al-khayshumu sifatuha. Mereka bilang Imam al-Jazari kaya mau bilang sifat al-huruf sudah mulai dari al-khayshum. Dari al-khayshum. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini pelajaran hari ini. Kita belum masuk dalam-dalam. Nanti insyaAllah minggu depan sudah masuk makharijul jawf, makharijul lisan, makharijul syafatan. Wallahu alam. Kayak waktunya sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rayyan. Kalau al-jawf bukannya rongga perut ya, Syekh? Tadi kata Syekh. Rongga perut? Ya, Enggak, saya tidak bilang perut. Kalau salah ucapan mungkin. Kalau salah ucapan ya mungkin. Tapi saya bilang rongga mulut. mulut ya. Mulut sama tenggorokan. Ini di mana? Sebentar. Ada ini di buku. Oh ya, kamu tidak bisa lihat ya, Ryan. Saya kasih tahu saya kepada lain. Harus saya keluar dari sini ya kan? Tadi ini lihat gambarnya. Rongga ini lihat al-jawf. Rongga ini yang kosong semuanya. Ini lihat al-jawf tulisannya. Tulisannya ini ada baris. Bisa lihat ya kan baris ini. Sama ini. Ini namanya semuanya yang di sini. Harus saya kasih tanda. Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Ini lihat ini tandanya sama ini. Dan saya kasih merah. Ini lihat di mana tempat ini semuanya yang kosong. Namanya rongga al-jawf namanya al-jawf. Di dalam bahasa Arab itu atau kalau kita bilang jika kita bilang di buku tajwid di buku fikih al-jawf itu semuanya dalam kita namanya jawf. Kalau saya bersihin telinga pakai itu katon yang biasa yang mereka jual di Indomaret itu sudah kalau masukin ke dalam namanya jawf. Hidung ini kalau kita keluarin kotor itu sudah namanya jawf karena al-jawf dalam bahasa Arab yang kita tidak bisa lihat sudah tidak bisa lihat namanya jawf. Semuanya ini yang di dalam perut kita semuanya ada jantung, ada ada usus, ada itu namanya dalam manusia jawf. Tapi di sini karena kita tadi bilang makharijul huruf, karena tadi bilang makharijul huruf itu atau lagi bahas tentang makharijul huruf, jawabnya huruf tersebut keluar di mana, tempatnya di mana, itu tadi bilang dari paru-paru naik ke atas sampai di luar. Itu namanya jawab yang khusus makharij al-huruf. Kalau mau jawab umum yang tadi saya bilang, seluruh yang kita tidak bisa lihat di tubuh kita ini namanya jawab. Ya, kalau saya potong daging ini yang di jari sampai lihat tulang itu sudah namanya di dalam jawf.
Tulangnya juga ada itu yang cair, minyak yang di dalam tulang itu jauh juga. Ya, di setiap kita tidak bisa lihat atau dalam itu namanya jauh Abdurrahman Rayyan. Tapi kita lagi belajar makharijul huruf. Makharijul huruf tadi kita bilang mulai dari mana? Mulai dari paru-paru. Nafasnya mulai. Nanti kita belajar kenapa mulai dari al-halq. Kenapa kita mulai dari al-halq? Nanti besok langsung masuk al-jawf, habis itu al-halq. Kenapa dari al-halq tidak bilang dari bibir, langsung dari bibir? Makharijul huruf mulai dari bibir. Ya, karena asli huruf tadi yang kita bilang atau huruf tersebut itu keluar atau muncul kapan? Karena udara keluar dari paru-paru, tadi bilang goyang-goyang di pita suara, muncul hurufnya, mereka mulai dari bawah sampai mereka ini lihat thumma li aqsal halq hamzun ha'u. Mereka biasa bilang makhraj pertama al-jawf. Oke, al-jawf kita bilang rongga mulut dan tenggorokan. Oke, terima. Itu namanya makhraj berkiraan, bukan yakin. Tapi makhraj yang kedua al-halq. Oke, al-halq bagian pertama itu yang paling dalam. Kenapa paling dalam? Karena tadi paling dekat ke paru-paru. Itu di tengah, habis itu di paling dekat dari atas itu atau paling jauh ya, terus menerus sampai selesai. Oke, sudah paham ya Rayyan? Insya Allah, tapi masih perlu belajar Syekh. Itu yang saya bilang sama kamu. Saya sudah lihat kamu, Masya Allah, bagus sekali setiap hari ikut. Yang saya lihat kamu butuh ikut aja latihan. Karena alhamdulillah bacaan kamu hukum-hukum tajwid bagus sekali, Rayyan. Ya, Tinggal sabar aja. Itu caranya yang kamu setiap hari ikut di setiap kelas pasti ada manfaat. Tinggal kamu latihan aja. Barakallah fiik, Rayyan. Syekh. Jazakumullah khair Syekh. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum. Oke, ada yang ini? Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mohon diulang tadi yang Al-Far'i ada 4, agak terlalu cepat saya nulisnya agak ini, Syekh. Ya, Yang al-far'iyah, ayo kita coba lihat. Saya mau biar lihat mereka paham atau tidak. Ayo, siapa yang bisa bantu saya al-far'iyah? Huruf far'iyah, ayo. Satu, Rayyan, satu. Pertama, tadi bilang apa itu huruf far'iyah? Huruf yang panjang atau asli gitu Syekh. Malah Syekh. namanya, Syekh, maksudnya al-alam, al-mumalah gitu ya. Al-mumalah, al-alif al-mumalah seperti majraha, Bu. Al-alif al-mumalah. Yang kedua, ayo bantu. Siapa yang bantu? Lam mufakhamah dalam Lam. lafaz Allah. Lam al-mufakhamah. Lam al-mufakhamah, lam al-tafkhim, lam Yang al-mughalladha. sebelah gimana, Syekh? Alam, Al-mufakhamah, Bu, tafkhim. Tahu al-mufakhamah atau tidak? Tebal, lam yang tebal. oh baik. Oke, terus. Siapa yang bantu? Ayo. Al-Hamzah. Hamzah mufrodah Syekh. Al-hamzah al-musahhalah. Usahalah. Itu namanya tashil ya kan? Al-hamzah al-musahhalah. Ya, di satu kata aja di Al-Quran. Di Baik. bahasa Indonesia biasa mereka pakai gharib. Oh, di Gharib Al-Quran. Gharib Al-Quran seperti majraha itu gharib. Seperti ini al-hamzah al-musahhalah ajamiyun. Terus apa lagi? Ayo. Al-Ismam. Al-ishmam kita di hafs bilang di huruf apa? Di La satu ta'man. la ta'manna aja. Ya. Karena ada ishmam di riwayat lain di as-sad. Ihdinahu shiratal mustaqim, itu ada ishmam. Itu bukan riwayat kita. Riwayat kita butuh di satu tempat di surat Yusuf aja. Oke. Masih ada lagi? Ismam yang man amanah itu, Syekh, bukan? Al-ishmam. Al-Ishman. Ismam ya? Al-ishmam, Ibu, dari kata bahasa Indonesia cium. Cium ya. Cium Syekh. Cium. Ini lihat, maaf ya, maaf. Iya. Kalau kita mau cium anak, bagaimana caranya? Ya kan? Oh, Ya kan, Bu? ya, Syekh. Caranya, ya itu cium. Dari cium yang istilah Indonesia. Ya, jadi waktu ucapan la ta'man, nah ini lihat la ta'man, nah.
La ta'man. Nah, munyung bibir tapi tidak ada dhammah. Oh iya, Syekh. Hmm. Yang menyong tarik itu ya, Syekh ya. Ya, betul. Cepat ya kan? Iya, Syekh. Oke, Yang apalagi? terakhir, Syekh. Al-kasroh. Al Tasil ya, Syekh. Masuk nggak, Syekh? Tasil. Sudah itu al-kasra al-musyammah. Kasra Al-kasra al-musyammah. al-musyammah. Al-kasra al-musyammah itu bukan riwayat kita. Iya, Saya Syekh. tadi sudah jelasin. Iya, Syekh. Tapi masuk di al-huruf al-muwallada, al-kasra al-musyammah. Apa itu al-musyammah? Di kata qila, ini harakatnya kasra bu ya kan? Iya, Syekh. Tapi ucapannya wa qila, qila tidak dhamma qu, tidak kasra qi, wa qila. Di surat Hud itu waghidhal ma, waghidha ya kan? Waghidha, ya Syekh, waghidha. Waghidha. Ada ya riwayat lain baca waghidha. Ghidha, tidak ghidha, tidak ghudha. Tidak bisa ghudha. Itu namanya al-kasrah al-musyammah sautu dhammah. Al-kasrah al-musyammah sautu dhammah. Mudah-mudahan jelas Putri. Baik, Syekh. Jelas, Syekh. Jazakallah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai, sekarang masuk tasawuf. Sudah